Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, hari ini kita akan belajar akidah akhlak, yaitu pelajaran 3 kisah Nabi. Nah, Nabi siapa aja yang akan dibahas? Ya, kita lihat bahasan hari ini. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Awal penciptaan Nabi Adam, iblis membangkang, Nabi Adam di surga, Nabi Adam dikeluarkan dari surga, kisah Nabi Muhammad SAW, kisah kelahiran Nabi Muhammad, keadaan Nabi Muhammad di masa kanak-kanak, perilaku Nabi Muhammad di masa kanak-kanak. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, yang pertama tadi, kisah Nabi Adam alaihi salam. Udah pada tahu belum siapa sih Nabi Adam itu? Nah, kalau belum tahu, akan buat ceritakan di pertemuan hari ini. Tapi untuk yang udah tahu, simak ya. Kisah awal penciptaan Nabi Adam. Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Adam. Beliau adalah bapak dan nenek moyang seluruh manusia di muka bumi. Oleh karena itu, Nabi Adam dijuluki dengan julukan Abul Bashar. Siapa julukannya? Abul Bashar, yang artinya bapak para manusia. Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang berasal dari seluruh permukaan bumi. Maka lahirlah anak Adam yang sesuai dengan asal tanahnya. Sebelum menciptakan Adam, Allah terlebih dahulu menjelaskan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan manusia di muka bumi. B. Iblis membangkang. Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah pun memerintahkan kepada iblis dan juga malaikat agar sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Adam. Maka kalau malaikat pun sujud kepada Adam karena sebagai bentuk penghormatan dan menaati perintah Allah. Akan tetapi kalau iblis ini menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Kenapa? Karena iblis merasa dirinya lebih baik dan lebih mulia dari Adam. Iblis merasa dirinya lebih mulia karena dia diciptakan dari api sedangkan Nabi Adam hanya dari tanah. Nah, karena sifat sombongnya itu, Allah mengusir iblis keluar dari surga sehingga iblis menjadi semakin benci kepada Adam. Lalu meminta kepada Allah agar diberi umur panjang sampai hari kiamat. Allah pun mengabulkannya. Setelah itu iblis bersumpah kepada Allah bahwa ia akan menyesatkan Adam dan keturunannya dengan menggoda dan mengajak mereka agar bermaksiat kepada Allah. Tujuannya agar manusia kelak akan menjadi teman iblis di neraka. C. Nabi Adam di surga. Setelah Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, Allah pun mempersilahkan Adam untuk tinggal di surga. Untuk melengkapi kebahagiaan Nabi Adam, Allah pun akhirnya menciptakan Hawa. Nah, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Keduanya diperbolehkan untuk menikmati semua kenikmatan di surga kecuali satu, yaitu memakan satu jenis buah dari pohon yang Allah larang untuk didekati. Jadi didekati aja nggak boleh, apalagi makan buahnya. Pohonnya nggak disebutkan namanya ya kak. D. Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Iblis mengetahui apa yang Allah larang untuk Nabi Adam dan Hawa. Maka karena iblis tahu, akhirnya iblis pun cari cara untuk menggoda mereka agar mereka melanggar larangan Allah, yaitu memakan buah dari pohon larangan tersebut. Akhirnya karena udah digoda, Nabi Adam sama Hawa itu tergoda sama godaan iblis. Nah, setelah itu Nabi Adam dan Hawa menyesal dan bertaubat atas kesalahannya. Allah pun menerima taubat mereka. Namun Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga dan memerintahkan untuk mereka hidup di muka bumi. Nah, yang kedua, kisah Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kenapa disebut tahun Gajah? Disebut tahun Gajah karena pada tahun itu terjadi peristiwa penyerangan kota Mekah oleh Raja Abrahah. Oleh siapa? Raja Abrahah dan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah dengan pasukan yang menunggangi gajah. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayah beliau ini wafat ketika beliau masih berada dalam kandungan ibunya. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Kakeknya lah yang bernama Abdul Muthalib yang memberinya nama Muhammad yang artinya terpuji. B. Keadaan Nabi Muhammad di masa kanak-kanak. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, ayahnya telah wafat. Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah di pedesaan agar terhindar dari kejelekan lingkungan kota Mekah.
Ketika sedang diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, Nabi Muhammad mengalami peristiwa Isra Mi'raj, yaitu peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril untuk dibersihkan hatinya dari kotoran penyakit hati. Ketika berumur 6 tahun, Aminah, ibunya Nabi Muhammad ini wafat. Ya sedih ya, masih kecil tapi udah ditinggal kedua orang tuanya. Nah, setelah ibunya wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib tadi. Nah, ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun, kakek yang sangat menyayangi beliau wafat. Setelah kakek Nabi Muhammad wafat, beliau diasuh oleh pamannya, yaitu namanya Abu Thalib. Pada saat Nabi Muhammad berusia 12 tahun, seorang rahib yang bernama Bahira melihat tanda kenabian pada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad ini sedang mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam. Nah, karena Bahira khawatir Nabi Muhammad akan dibunuh oleh orang Yahudi jika mengetahui kalau Nabi Muhammad itu nabi terakhir, jadi disuruh balik. Perilaku Nabi Muhammad di masa kanak-kanak. Sejak kecil Nabi Muhammad sudah terdidik dengan akhlak mulia beliau. Selalu berkata jujur, amanah, dapat dipercaya, tidak suka berkata kasar dan tidak suka menyakiti orang lain. Oleh karena itu Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya. Beliau juga tidak pernah menyembah berhala dan minum khamr, meskipun kebiasaan penduduk kota Mekah pada saat itu adalah menyembah berhala dan minum khamr. Sejak kecil beliau juga tidak suka merepotkan orang lain. Nah, sekian pembahasan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua yang menyimak. Barakallahu fikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.